Saya Oki Lutfi, saya bekerja di Egerindo 20 tahun. Sekarang posisi saya sebagai R&D spesialis. Riset pertama kan dari kebutuhan konsumen dulu. Kita dapat input, dapat insight itu dari tim marketing, dari sales, dari konsumennya langsung, dari expert. Kita langsung masuk ke komunitas, bergaul dengan komunitas, tahu kebutuhannya apa gitu. Jadi harus mulai dari kebutuhan konsumen dulu gitu. Itu risetnya. Setelah itu baru kita rumuskan, kita harus tawarkan solusi apa yang harus kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu gitu. Jadi berangkat itu harus dari konsumen need dulu gitu untuk riset. Tim di internal kita mengolah semua data yang kita dapat tuh, lalu kita eksekusi menjadi sebuah desain, lalu kita buat prototipenya dan kita coba proses uji coba baik secara lapangan maupun secara laboratorium. Kemudian produk itu diproduksi dan langsung didistribusikan ke konsumen gitu. Kalau proses mendesain tuh awalnya pertama kita dapat brief dulu ya, brief dari tim marketing, dari sales, semua data-data udah masuk ke kita. Lalu kita coba cari gagasannya yang kira-kira bisa memenuhi ekspektasi dari brief itu dan relevan dengan kebutuhan konsumennya gitu. Terus kita tuangkan dalam bentuk sketsa, lalu kita buat dalam bentuk digitalnya berupa tag pack. Nah, nanti tag pack itu yang akan di follow up untuk masuk ke proses selanjutnya di bagian sample maker. Yang paling utama itu harus bisa memenuhi ekspektasi konsumen dulu itu kalau untuk desain itu gitu. Kemudian secara teknis juga harus bagus, harus tepat fungsi dan kegunaannya. Secara spesifikasinya juga harus masuk ya ke beberapa seperti pricing level dan lain-lain tuh. Produknya harus bisa memenuhi ekspektasi konsumen, itu yang paling penting. Kita juga ada tim, jadi selain tim desainer juga ada tim material, ada tim follow up yang memfollow up material itu gitu. Jadi kita bisa dapat referensi dari tim material untuk bahan-bahan apa yang bisa kita pakai untuk satu season misalnya. Nah, nanti kita pilih bahan-bahan itu, lalu kita aplikasikan ke dalam produknya gitu. Nah, bahannya itu sendiri sudah melalui beberapa proses seperti testing, dan ya, beberapa tes, terus juga jadi harus ada uji kelayakan dulu bahannya gitu. Baru setelah itu baru kita bisa pilih dan bisa kita aplikasikan kepada produknya gitu. Kalau teknologi itu bisa dari tim desainer juga. Kita dapat masukan dari tim expert juga. Misalnya tim IS punya konsep airflow. Nah, kita coba terapkan, kita coba eksekusi gagasannya ke dalam produk ya. Bagaimana supaya bisa memenuhi kualifikasi teknis itu gitu. Jadi idenya bisa dari desainer, bisa dari manapun gitu. Kalau menguji produk itu ada 2 tahap. Yang pertama itu di laboratorium, jadi itu ada beberapa uji dengan alat-alat ukur, misalnya dengan uji tarik, ya, terus uji ketahanan material gitu. Nah, kemudian ada uji lapangannya gitu. Uji lapangannya itu biasanya kita melibatkan tim expert. Produk itu dites, dipakai ke lapangan dalam beberapa jangka waktu dan dengan requirement medan yang seperti apa yang cocok dengan peruntukan produk itu gitu. Nah, setelah itu kita dapat report dari tim expert, tim pengujinya. Kalau ada beberapa yang belum sempurna, lalu kita sempurnakan dalam produk itu ke dalam prototipe berikutnya gitu. Banyak, karena emang itu bagian dari konsekuensi ya dari sebuah riset itu. Bisa berhasil atau bisa juga gagal gitu. Yang gagal itu biasanya yang paling utama itu tidak memenuhi kualifikasi ketika
produk itu dipakai di lapangan misalnya tidak cocok dengan medannya, terus ada beberapa komponen yang ternyata secara kekuatan itu tidak memenuhi syarat, itu bisa jadi produk yang gagal juga gitu. Tapi dari produk-produk gagal itu kita punya catatan gitu, untuk bahan riset berikutnya gitu. Ini jadi bahan untuk kita analisa untuk produk berikutnya, jadi bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Rata-rata antara 1 sampai 2 tahun sih. 1 sampai 2 tahun untuk produk-produk yang high technical gitu. Mengapa lama? Karena emang beberapa komponen, beberapa part dan fitur-fiturnya harus melalui riset yang benar gitu ya. Jadi kita juga harus berhati-hati supaya produk tersebut bisa tidak bermasalah ketika dipakai di lapangan gitu. Mungkin yang berkesan itu yang Keba karena itu saya ingat tuh waktu Eiger ketika akan masuk ke tagline Tropical Adventure, jadi kita dari tim desainer mencari gitu apa kira-kira produk yang bisa menjadi ikon gitu untuk visi Eiger ke Tropical itu gitu. Lalu kita berekspedisi ke Kalimantan, lalu muncullah gagasan Keba itu gitu. Nah itu salah satu yang cukup berkesan buat saya gitu, karena dari prosesnya kita langsung terjun ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat lokalnya, dapat gagasan dari masyarakat lokalnya, lalu kita coba bawa gagasan itu kita terjemahkan ke dalam bentuk desain yang lebih modern dan relevan dengan kondisi masa kini gitu. Itu salah satu yang berkesan. Kemudian yang kedua mungkin yang EcoSavior itu gitu. Itu juga karena visi Eiger itu akan masuk ke sustainability gitu. Nah kita dari tim desainer juga mencari apa kira-kira produk yang bisa menjadi ikon untuk visi Eiger itu gitu. Lalu muncullah gagasan EcoSavior itu, rancangan ransel dari frame bambu gitu. Frame bambu yang sustain. Jadi yaitu dua produk itu salah satu yang cukup berkesan sih buat saya gitu.